Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum dimulai mari kita berdoa dulu ya. Tadi yang pertama kali on cam itu adalah Mbak Nabila Latifia, betul? Betul Iya, ya. Ustaz. Silakan untuk Mbak Nabila Latifia menunjuk temannya siapa nih yang pengen dijadikan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Mila Afifah sudah. Siapa? Oh, Mila Afifah. Mbak Mila. Ayo Mbak Mila. Mbak Mila. Sudah. Silakan untuk memimpin doa ya dengan baca Al-Fatihah dulu lalu doa belajar bersama. Silakan Mbak Mila. Baiklah, untuk memulai kegiatan matematika pada hari ini, kita buka dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya unmute ya, di-unmute ya semuanya ya. Oke. Abatayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Amri wal urfani. Ya. Ya, Mbak Mila Afifah yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini, semoga dengan kita berdoa maka langkah kita untuk belajar dipermudah oleh Allah, ilmu yang diberikan bisa dicerna, bisa dipahami dengan baik, seperti itu ya. Baik, nanti silahkan untuk, oh iya, kita belum buat presensi ya Mak ya, maaf ya, belum ya? Belum, Us. Bentar, maaf, lupa. Ya, saya buat dulu ya, bentar. Oke, maaf, saya belum buat. Ini saya buat dulu ya, sebentar. Ya, kelas 11 MIPA 4. Terus sebentar. Ini sampai jam berapa ya nanti ya? 11.15 ya? Iya, sudah. 11.15. Oh ya. Sebentar. Oke, untuk 11 MIPA 4 sudah bisa absen. Sudah buat yang 11 MIPA 5 dulu. MIPA 4 sudah bisa absen ya. Sebelas MIPA 5 juga sudah. Tinggal 11 MIPA 6 sebentar. Oke, sudah. Untuk 11 MIPA 6 berarti semuanya sudah bisa absen. Sebentar, untuk 11 MIPA 6 masih proses menyimpan. Oke, sudah Nak, silahkan untuk 11 MIPA 4, MIPA 5, MIPA 6 untuk presensi dulu sudah bisa. Sebelum Zoom silahkan presensi dulu ya agar nanti tidak terlewat. Oke, sudah? Sudah presensi semua? Tombol? Sudah, Nak? Oke, internetnya sudah saja. Oke, sudah bisa untuk semuanya? Sudah presensi semua? Halo, suara terdengar nggak? Sudah presensi semua? Sudah, Ustazah. Baik. Kalau sudah, kita langsung mulai saja ya sebentar. Oke, kalau sudah, langsung kita mulai sebentar. Kalau sudah kita mulai, kita akan share. Jadi nanti silakan dibuka pertemuan ke-16 kayak gitu ya.
kita belajar pertemuan terakhir hari ini yaitu mengenai induksi matematika. Tetapi karena memang keterbatasan waktu yang kita punya, jadi kita hanya belajar luarnya saja ya, pengantarnya saja, yaitu mengenai notasi sigma kayak gitu ya. Jadi nanti silahkan. Tapi sebelumnya sudah minta maaf Ustazah, nggak sempat ya nak ya. Jadi nggak sempat untuk membuat video, kemudian PPT seperti biasanya. Ada PPT-nya sih, cuman PPT-nya nggak kayak biasanya yang Ustazah buat. Nah itu silahkan nanti bisa di-download sendiri ya di LMS pertemuan ke-16. Kemudian karena memang padatnya jadwal PTM dan daring, jadi sudah maaf nggak bisa membuat video, nggak sempat. Jadi nanti dari sini saja ya, dari Zoom ini saja, nanti sudah record. Bagi yang tidak bisa ikut nanti bisa lihat rekamannya kayak gitu ya. Terus kemudian nanti untuk kisi-kisi itu sudah upload di bagian pertemuan berapa ya? 16 kayaknya ya, di bawahnya ini sudah upload kisi-kisinya, silahkan dilihat. Kemudian untuk, kan kemarin ada yang request, Ustazah lupa, siswa Iwan apa Ahwat ya yang request, Ustazah pengen lihat soal PTS-nya ya, Ustazah juga sudah upload di situ ya. Jadi ada soal PTS, kemudian ada soal, ada kisi-kisi, sudah Ustazah upload di pertemuan ke-16 kalau tidak salah. Jadi nanti bisa dilihat. Kemudian nanti setelah Ustazah jelaskan materi notasi sigma ini, nanti silahkan dikerjakan PH-nya ya, maksimal hari Ahad mungkin ya, karena Senin kan sudah PAS. Jadi nanti silahkan untuk dikerjakan penilaian hariannya. Gampang kok, hanya ada 5 soal, insya Allah gampang itu semuanya. Kemudian nanti soal pengetahuan juga dikerjakan. Kalau pengetahuan mandiri ya seperti biasa ya, karena memang memang materinya itu disajikan dalam satu pertemuan, makanya Ustazah kan tidak ingin memberatkan kalian. Jadi nanti tugas pengetahuannya cuma ada 2 soal saja, dikerjakan mandiri, jangan lupa ditulis identitasnya, nanti diupload di LMS. Kemudian untuk tugas keterampilan sama ya seperti sebelum-sebelumnya ya, biar tidak berat Ustazah jadikan tugas keterampilannya itu kelompok. Nanti sama ya seperti biasanya membuat mind mapping atau PPT, menyelesaikan persoalan. Nanti notasi sigma ada di situ, ada 1 soal. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan mboten? Enggak, Nak? Ada enggak, Nak? Sebelum dilanjutkan? Halo, suara Ustazah bisa terdengar? Ada pertanyaan mboten? Halo? Insya Allah paham Ustazah. Oke, baik. Ustazah akan langsung saja untuk share screen ya, tentang ini materi. Oke, jadi sudah terlihat ya di sini ya. Bentar. Oke, sudah ya, sudah sajikan di sini materi tentang induksi matematika. Tetapi kita belajarnya yaitu notasi sigma di sini. Ini ya, jadi induksi matematika notasi sigma gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. Bentar. Nah, jadi di sini ya pengantar induksi matematika. Jadi nanti ini sebenarnya ada ilustrasi, di sini ada koin. Jadi koin atau uang logam itu ya Nak ya, yang ditumpuk-tumpuk disusun. Nah, itu nanti kita akan mempunyai pola seperti ini. Jadi pola koin pertama, jadi ada gambar koin ya sebenarnya ya di sini ya. Jadi ada koin itu disusun. Pola yang pertama, jadi koin pertama di sini disusun nanti ada 2 koin, kayak gitu ya. Kemudian untuk pola kedua kita susun koinnya di sini juga nanti ada berapa di sini? 5. Kemudian nanti pola ketiga dari koin ada berapa, Nak? Halo? Bentar kok internetnya sudah 8. Dan seterusnya ya. Nah, nanti koin-koin ini akan bisa kita cari, nanti misalnya disuruh minta pola koin ke misalnya 52 kayak gitu ya. Nanti nggak usah disusun satu-satu dihitung, nggak usah, langsung dimasukkan ke sini saja, ke rumus umumnya ini 3n-1. Berarti kalau dimasukkan pola ke 52, n-nya kita ganti 52.
2. Kayak gitu ya, paham ya, ini rumus umumnya. Nah, kemudian ini kan dia merupakan suatu deret. Nah, di sini kita akan bisa meringkas penulisan ini menjadi menggunakan notasi sigma. Jadi nulisnya seperti ini. Ini jadinya kita baca sigma dari, karena ini dimulai menggunakan K ya, K sama dengan 1, berarti M-nya di sini kita ganti dengan K. Jadinya sigma dari 3K-1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Bacanya seperti itu ya. Karena tadi polanya sampai N, kita belum tahu. Terus di sini nanti 3K-1. Nah, notasi sigma ini merupakan huruf ke-18 dari susunan abjad Yunani dan diperkenalkan oleh ini ya, matematikawan dari Swiss. Jadi Leonhard Euler kayak gitu. Terus selanjutnya, nah di sini ya, jadi selanjutnya di sini ada notasi sigma. Di sini bisa dilihat ya, jadi notasi sigma simbolnya seperti ini ya. E tapi lancip kayak gini ya. Jadi notasi sigma disimbolkan ini. Notasi sigma ini apa? Adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah penjumlahan beruntun ya. Kemudian deret bilangannya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan ditambah UN. U1 ini adalah suku pertama, U2 suku kedua. Berarti kalau UN itu suku ke N. Nah, jika dituliskan menggunakan notasi sigma nanti menjadi seperti ini. Jadi ini bisa dibaca ya. Jadi dibaca ini apa? Sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, K sama dengan 1 ini kita sebut sebagai batas bawah. M di sini kita sebut sebagai batas atas. Sedangkan UK ini itu merupakan rumus umum suku kekaderet. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan boten? Nah, ada pertanyaan enggak sampai di sini? Boten, Us. Boten. Oke, baik, next. Terus nanti kita akan bisa menyatakan notasi menyatakan notasi sigma itu dalam bentuk deret. Jadi yang pertama dulu kita akan menyatakan notasi sigma itu dalam bentuk deret. Nah, caranya seperti apa? Jadi ini menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Nah, di sini kita punya 3 contoh. Contoh yang pertama, yuk salah satu atau bareng-bareng. Ini dibaca apa ya tadi ya? Silahkan ikut di atas ini. Silahkan bareng-bareng atau salah satu boleh. Silahkan dibaca apa ini? Ayo. Sigma, yuk salah satu atau semuanya. Sigma dari AI yang dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Oh ya, Masya Allah, Mbak Najwa Safira. Ada lagi yang jawab ya tadi yang nggak kedengeran tadi sudah siapa? Masya Allah, benar ya nak ya. Jadi ini dibaca sigma dari AI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, berarti karena ini I-nya dia bergerak atau berjalan dari 1 sampai 6, berarti berapakah nilai I-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu ya. Oke, berarti kalau I-nya kita ganti 1, jadi berapa? A1. I-nya kita ganti 2 jadi A2. I-nya kita ganti 3 jadi A3. I-nya kita ganti 4 jadi A4. I-nya kita ganti 5 A5 dan I-nya kita ganti 6 menjadi A6. Bisa ya? Kemudian untuk yang nomor 2 ini kita baca sigma dari K kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 5. Berarti ini K-nya berjalan dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita masukkan K-nya sama dengan 1 menjadi berapa? 1 kuadrat. Kalau dimasukkan 2 berarti 2 kuadrat. Sampai nanti dimasukkan 5 ya menjadi 5 kuadrat. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir itu adalah sigma dari 3B ditambah 2 yang bergerak dari B sama dengan 4 sampai dengan 6. Berarti ini B-nya bergerak atau berjalan dari B-nya itu 4, kemudian 5, kemudian 6.
Berarti yang pertama dulu kita masukkan kalau B-nya 4. Menjadi siapa di sini? 3 kali 4 ditambah 2. Karena sigma itu tadi kan penjumlahan beruntun ya, berarti nanti di sini tandanya adalah di jumlah. Jadi plus, tadi kan B-nya diganti 4, berarti sekarang B-nya kita ganti 5, kan berjalan ya. Berarti B-nya kita ganti 5, menjadi 3 kali 5 ditambah 2. Kemudian yang terakhir, batas atasnya B-nya kita ganti 6, berarti menjadi seperti ini. 3 kali 6 ditambah 2. Oke, ini tadi adalah cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nggak ada ya? Oke, boleh simbol apa ya? Nggak usah unmute gini, gedek-gedek kita ya. Berarti karena gedek-gedek semuanya, berarti kita lanjutkan. Oke, kalau tadi kita sudah belajar menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Sekarang kebalikannya ya nak ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya, ini kan notasi sigma, kebalikannya apa berarti? Kalau tadi menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret, sekarang kebalikannya apa? Menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Jadi menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Nah, langkah-langkah menyatakan ini ya, deret dalam bentuk notasi sigma, nanti ada 2 langkah. Jadi seperti ini, ada 2 langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita mencari rumus suku umum atau suku ke N dari suatu penjumlahan. Jadi cara pertama kita cari rumus suku umum. Cara yang kedua mencari batas bawah dan batas atas. Nah, sebentar. Oh, habis kita ini dulu ya colokan. Oke, sudah. Contohnya adalah seperti ini. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Kayak gini ya. Ini kan dia deret. Diminta untuk menyatakan dalam bentuk notasi sigma. Berarti kan 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan ditambah 35. Nah, berarti penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari dulu apa? Mencari rumus suku umum. Kayak gitu ya. Mencari rumus suku umum. Berarti ini kan deretnya ini 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 35. Nah, kalian waktu SMP kelas 3 ya, kalau tidak ada perubahan materi, itu kan kalian sudah belajar mengenai deret aritmatika dan juga deret geometri. Ada yang masih ingat 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai dengan 35 ini merupakan deret apa, Nak? Dia masih ingat? Aritmatika, bukan? Betul, Masya Allah benar Mbak Mila. Kenapa Mbak Mila? Kenapa ini disebut deret aritmatika, Nak? Nggak tahu sudah. Kakak nggak tahu, benar jawabannya. Kenapa? Ya ingat itu aja, cuman penyebab kenapa disebut kayak gitu lupa. Oh, oke. Berarti gini, benar ya Mbak Mila ya, benar jawabannya benar. Jadi ini merupakan deret aritmatika. Kenapa, Nak? Di sini kalian lihat. 3 ke 5 itu diapakan? Ditambah 2. Plus 2. 7? Tambah 2. 7 ke 9? Tambah 2 juga. Oke, kan dia polanya sama ya, selisihnya sama, yaitu 2 ya. Sudah berarti nanti dia merupakan deret aritmatika. Gitu ya. Nah, berarti dalam deret aritmatika kalian ingat kembali ya, kepingan-kepingan apa ya? Kepingan-kepingan ingatan kalian mengenai materi di kelas 3 SMP. Jadi di sini ini ada suku pertama atau kita sebut sebagai A. Nah, A atau U1 itu berapa suku pertamanya di sini? 3. Suku kedua berapa, Nak? 5. Suku ke M atau terakhir berapa? 35. Oh ya sudah. Kemudian kita cari bedanya. Kalau beda itu kan rumusnya UN min 1. Berarti kalau di sini U2 ya dikurangi U1. Kalau pakai U3 ya berarti U3 dikurangi U2. Kalau pakai U4 ya U4 dikurangi U3. Paham ya? Nah, berarti kita pakai yang paling kecil aja angkanya. Berarti U2 dikurangi U1. U2 berapa, Nak?
5. 1 berapa? 3. Berarti 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, berarti kita akan cari rumus, apa namanya itu, rumus umum. Sebentar, sudah tampil atur di laptop ya. Nah, berarti kita akan cari rumus umum sekutu N. Nah, caranya adalah seperti ini. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti A-nya kita masukkan berapa? 3. Ditambah N-1, bedanya berapa? Ini ya tadi ya, bedanya ya, mana ini ya, 2. Jadi ini 3 ditambah N kali 2, 2N. Dikurangi 1 kali 2 min 2. Berarti nanti jadinya ini 2N, 3 kurangi 2 plus 1. Jadinya 2N plus 1. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua yaitu mencari batas bawah dan batas atas. Nah, berarti cara mencarinya adalah seperti ini. Ini 3 ini dia merupakan suku pertama ya. Oh, berarti nanti batas bawahnya itu akan kita mulai dari K sama dengan 1. Kayak gitu ya, karena 3 merupakan suku pertama. Nah, cara menentukan batas atasnya, 35 ini sudah tahu belum, Nak, suku keberapa? Sudah tahu belum? Mau gedek-gedek atau ngangguk-ngangguk boleh lah. Belum. Belum. Oke, Mbak Zulul, makasih ya. Oke, jadi 35 ini kan belum tahu ya kita suku keberapa ya. Berarti nanti ini kita jadikan di sini jadi UN ya, berarti UN-nya itu sama dengan 35 atau suku ke N-nya 35. Tadi rumusnya apa? Di sini kan UN sama dengan 2N plus 1. Berarti nanti sama dengan 35. Di sini 2N. Ini plus 1 pindah ruas, jadi 35 kurangi 1, 34. Oh, berarti N-nya itu gimana? Ini kan perkalian, pindah jadi pembagian. Berarti N itu sama dengan 34 dibagi 2, berarti 7. Oh, berarti 35 itu suku ke-17. Berarti batas atasnya tahu, N-nya sama dengan 17. Maaf ya, sebentar. Nah, ini N-nya sama dengan 17. Kayak gitu ya. Nah, diperoleh batas atasnya itu N sama dengan 17. Kayak gitu ya. Kemudian nanti di sini bentuk. Nah, kemudian batas atasnya itu kita peroleh N-nya itu sama dengan 17. Nah, berarti nanti bentuk notasi sigma yang ini tadi ya, 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan ditambah 35 itu bisa kita tuliskan ini ya. Jadi sigma dari siapa ini? Kalau ini tadi kan N ya. Berarti karena kita jadikan K sama dengan, berarti N-nya ini kita ganti dengan K. Berarti sigma dari 2K plus 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan 17. Paham ya? Sampai di sini paham? Halo, Nak, paham nggak? Paham, Ustaz. Paham ya? Nah, tetapi nanti kalau misalnya di PAS, itu kan nggak ada ya soal IC ya, atau mau diadakan, Nak? Mau soal IC di PAS? Mau nggak? Halo? Mau nggak? Oh, gede-gede nggak mau. Kayak nggak ada ini yang nggak maunya, nggak ada yang keras sih, berarti dikasih saja ya. Mau apa enggak? Nggak ada yang jawab, berarti mau ini ya. Oke, jadi karena soal PAS itu nggak ada yang IC, berarti nanti kan cara ini tidak usah kalian pakai ya, cara panjang ini. Nggak mau, Ustazah. Oh iya, nggak mau. Iya, iya. Kayaknya punya Elsa nge-freeze ya, nggak apa-apa, nggak mau ya. Oke, memang nggak ada yang Nak ya. Terus karena memang nggak ada, jadi nanti soalnya itu pilihan ganda atau pilihan ganda majemuk. Di soal PH juga tidak ada soal IC, nanti soalnya pilihan ganda, berarti cara ini tidak usah kalian gunakan, kayak gitu ya. Nah, berarti nanti kalau soalnya pilihan ganda seperti ini. Sabar ya, karena ini nulisnya pakai mus, jadi harap bersabar sebentar. Oke, kalau misalnya nanti di mana? Namanya di mana ya? Di soal ya. Di soal itu nanti kan bentuknya pilihan ganda. Berarti gini ya, 3 ditambah 5 kayak gini ya. Ditambah 7 kayak gini ya. Tadi soalnya kan seperti ini. Pura-puranya kalian belum tahu ya jawabannya ya. Ditambah 35. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya di sini kita punya option A. Oke. Option A-nya itu misalnya ini simbol sigma ya. Sigma dari misalnya K itu sama dengan 1
sampai dengan 5. Nah, di sini nanti 3K kayak gini ya. Kemudian untuk yang B itu misalnya optionnya adalah sigma berapa ya? 2K. Ini K sama dengan 2. Di sini berapa ya? 5 aja ya. 5 kayak gitu. Nah, rumusnya di sini adalah 2K min 1. Kemudian untuk yang C ini berarti sigma dari K sama dengan 1 sampai 17. Nah, rumus umumnya adalah 2K plus 1. Untuk option D itu nanti